Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ampunilah segala dosa salah kami, ampunilah segala kelemahan kekurangan kami ya Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga kami ingin mendengarkan nasihat dari firman-Mu, karena kami sangat membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman inilah yang memberikan kami kekuatan, firman inilah yang memberikan kami iman kepada Tuhan, agar kami tetap teguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu marilah Roh Kudus pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kami untuk kami boleh mengerti apa maksud dari firman-Mu ini, agar kami dapat menerima pesan-pesan dari firman ini. Tuhan, tolong kami semua umat-Mu yang mendengar, yang meneliti, merenungkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus memberikan iman kepada kami untuk firman ini, memberikan kami kekuatan, pengharapan yang pasti kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami semua. Kami percaya Tuhan pimpin hamba-Mu, urapi hamba-Mu, agar firman yang keluar dari mulut hamba-Mu itulah pesan yang dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat-Mu jemaat Mahanaim. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami akan memulai menyampaikan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau pada hari-hari ini, saat ini, dunia sedang digoncangkan dengan virus Corona 19. Seluruh dunia menghadapi virus ini, sehingga manusia menjadi takut. Bahkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dibuatnya menjadi takut dan khawatir, bahkan cemas. Dan oleh sebab itu, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita mau datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang dapat menyelamatkan kita semua. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pemerintah Bapak Presiden Republik Indonesia telah mengambil kebijaksanaan langkah yang cepat dan tepat, yaitu meliburkan anak-anak sekolah, segala kegiatan-kegiatan ibadah dalam pertemuan-pertemuan, bahkan sekarang kantor-kantor untuk diliburkan sementara 14 hari ke depan, agar tidak meluas virus corona sehingga banyak korban lagi yang kena. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berharap hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita semua. Dan kita sebagai anak bangsa meresponi, mematuhi atas putusan yang diambil dari Bapak Presiden Republik Indonesia kita. Jemaat Mahanaim yang saya kasihi, kita bukannya libur dan tidak ada kebaktian tanggal 22 bulan 3 tahun 2020 ini. Kami sebagai gembala mengambil keputusan untuk tetap beribadah jam 9 pagi di rumah masing-masing dengan keluarga masing-masing, untuk kita dapat memuji menyembah Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan nasihat dari firman ini. Biarlah kita semua mau merenungkan, kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, pendengaran kita, untuk kita boleh terima firman Tuhan ini dengan hati yang berharap kepada Tuhan, agar firman ini boleh bekerja di dalam setiap kehidupan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita nasihat, memberikan kita iman, memberikan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan. Saya ambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 13.
Walaupun keadaan dunia sedang digoncangkan virus corona, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan beruntung ada firman Tuhan yang menguatkan dan memberikan suatu pengharapan yang pasti. Mari kita baca di dalam Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saya berhenti di sini. Dan kita sudah membaca, perhatikan ayat demi ayat. Ada nasihat Tuhan, ada yang diberikan Tuhan, pesan-pesan untuk kita menjadi tidak takut. Karena sekarang ini manusia dibuatnya menjadi takut karena virus corona ini. Tetapi kita beruntung ada nasihat dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Artinya orang yang berada dalam lindungan Tuhan akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku, Tuhan Yesus Kristus yang kupercayai. Hanya Tuhan yang kita percayai, Tuhan Yesus yang menjadi pelindung kita, Tuhan Yesus yang menembokkan, yang memagari kehidupan kita dari segala wabah penyakit-penyakit. Kita percaya bahwa dikatakan ayat yang ketiga, Tuhan akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Penyakit sampar di sini dikatakan, kalau kita membaca di dalam Keluaran 9, yaitu di tulah kelima dan tulah keenam, Keluaran 9 dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Oleh sebab itu, walaupun kita sekarang ini tidak dapat berkumpul di dalam gereja, tetapi kita ada di dalam rumah Tuhan, yaitu hati kita, bersama dengan keluarga-keluarga, untuk kita beribadah. Beribadah artinya kita menaikkan pujian kita, penyembahan kita, dan ada nasihat dari firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa di pasal yang ke-9 ini ada tulah-tulah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir, tulah kelima dan tulah keenam. Kalau kita melihat dikatakan penyakit sampar. Penyakit sampar ini adalah penyakit bara yang dikatakan yang penyakit kulit yang melepuh di kulit. Sehingga kalau dia pecah, dia akan mengeluarkan air dan nanah. Penyakit ini sangat membuatnya menderita bagi manusia. Tetapi pada saat ini kita dihebohkan dengan penyakit sampar. Penyakit virus corona. Virus corona ini belum seberapa kalau kita dibandingkan dengan penyakit sampar. Tetapi Tuhan dikatakan Tuhan mengadakan satu perbedaan antara orang Israel dengan
orang Mesir. Kalau kita baca di dalam Keluaran 9 ayat 4,